Hai Mams, masih khawatirkah kalau misalnya anak-anak suka mengemut jari atau mainan ke dalam mulut? Bagi anak-anak ya, mulut adalah jendela dunia. Jadi semua dilakukan paling besar memang dengan mulutnya, karena memang dia belum bisa mengeksplor dunia dengan tubuhnya. Nah, fase bayi sampai usia 2 tahun memang adalah merupakan fase oral, di mana segala sesuatunya bayi itu akan mengeksplor lewat mulutnya. Jadi sebenarnya moms tidak perlu khawatir kalau misalnya anak-anak memasukkan jari atau memasukkan mainan ke dalam mulutnya. Yang perlu diingat sama mom sekalian adalah bagaimana caranya menjaga kebersihan atau bagaimana menjaga si tangan ini atau mainan itu tetap bersih ketika dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, kenapa sih kok kita tetap perlu menjaga kebersihan atau tetap perlu memastikan bahwa tangannya atau mainan yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu dalam kondisi yang bersih? Ya karena tangan, kuku, dan mulut adalah merupakan media. Media itu apa ya? Jadi sumber ya. Jadi penularan kuman-kuman, penularan bakteri, penularan virus, atau bahan-bahan patogen yang lainnya. Jadi memang kita harus memastikan bahwa tangan bayi, tangan itu harus bersih, kemudian mainan juga harus bersih. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan cairan-cairan atau memang bahan-bahan yang bersifat disinfektan kepada bayi. Nah, yang aman apa sih? Misalnya, kalau misalnya kita menggunakan disinfektan atau pembersih pada bayi, setidaknya yang aman kan ya. Jadi salah satunya adalah hypochlorous acid. Kok susah ya nyebutnya? Asam hipoklorit kalau di bahasa Indonesia. Mungkin para moms sekalian sudah pernah mendengar istilah asam hipoklorit gitu. Nah, sebenarnya hypochlorous acid atau asam hipoklorit ini apa sih? Jadi asam hipoklorit ini adalah suatu molekul atau zat lah ya, zat yang sebenarnya alami. Jadi dia dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bawaan pada anak. Jadi sistem kekebalan tubuh pada anak itu ada yang alami, ada yang bawaan. Nah, si asam hipoklorit ini dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bawaan pada bayi. Nah, dia sifatnya adalah antimikroba. Jadi dia akan merangsang ya. Jadi si ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh ini menghancurkan si agen-agen patogen atau mikroba-mikroba atau agen-agen bahan-bahan yang merugikan bagi si kulit gitu. Bahan-bahan zat-zat yang merugikan gitu. Jadi itu asam hipoklorit. Nah, cara kerjanya gimana sih asam hipoklorit ini? Jadi si asam hipoklorit ini berfungsi kan sebagai antimikroba karena dia merangsang kekebalan tubuh. Jadi ada sel neutrofil gitu namanya, itu salah satu unsur di dalam sistem kekebalan tubuh. Nanti dia akan menghancurkan si mikroba. Nah, kemudian asam hipoklorit ini juga salah satunya bersifat sebagai anti radang. Nah, ini juga ada perannya dalam sistem kekebalan tubuh kan gitu. Jadi dia mengurangi produksi dari sel-sel radang. Atau kalau misalnya kita sebut histamin lah. Mungkin para moms pernah dengar atau baru dengar gitu ya. Jadi dia juga mengurangi produksi sel-sel radang sehingga dia juga bisa bersifat sebagai anti radang. Gitu ya, moms. Kemudian
kalau misalnya si asam hipoklorit ini biasanya tuh digunakan sebagai apa sih? Kalau di bidang kedokteran atau ya asam hipoklorit ini pada umumnya itu biasa digunakan sebagai disinfektan memang. Jadi disinfektan itu bersifat membunuh mikroba atau zat-zat patogen. Nah, ini juga biasanya terkandung dalam klorin, gitu ya. Jadi pada bidang kulit dan kelamin atau pada bidang dermatologi seringkali digunakan sebagai cleanser atau pembersih. Nah, dia juga kadang-kadang digunakan untuk misalnya zat-zat yang berfungsi sebagai penyembuhan luka. Jadi kalau misalnya kita membersihkan suatu luka, nah ini kita bisa menggunakan si asam hipoklorit ini sebagai sarana untuk membersihkan, ya, jadi dia disinfektan dan dia juga membantu penyembuhan luka karena sekali lagi dia juga bisa bersifat sebagai anti radang dan si penyembuhan luka memang ada fase tersebut, gitu ya. Jadi kemudian selain itu karena dia bersifat anti radang, si asam hipoklorit ini bisa mengurangi reaksi atau proses dari gatal atau eksim. Itu juga bisa mengurangi rasa gatalnya. Gitu. Jadi si asam hipoklorit rupanya berfungsi sebagai banyak hal ya. Gitu. Jadi bisa kita gunakan. Terus kemudian bisa nggak sih digunakan sebagai disinfektan pengganti alkohol? Ya tentu saja bisa karena asam hipoklorit itu bersifat disinfektan. Kemudian asam hipoklorit bersifat anti radang. Sehingga memang zat-zat yang terkandung di situ itu tidak seperti alkohol ya. Jadi tidak bersifat mengiritasi karena dia bersifat anti radang. Jadi malah justru asam hipoklorit ini aman digunakan terutama pada bayi-bayi. Ya, tentunya juga bayi-bayi untuk karena dia mengeksplor lewat mulutnya gitu. Jadi aman digunakan pada bayi dengan apalagi dengan kulit sensitif. Bisa digunakan sebagai pengganti alkohol. Jadi seperti yang saya jelaskan, jadi asam hipoklorit ini memiliki sifat anti radang. Jadi dia tidak mengiritasi seperti halnya alkohol, gitu ya. Dan dia juga akan bersifat meredakan peradangan atau kemerahan yang terdapat pada kulit, gitu, terutama pada kulit-kulit bayi yang sensitif. Kita bisa menggunakan asam hipoklorit tadi. Terus kemudian karena bersifat anti radang, dia juga berarti mengurangi rasa gatal yang terdapat pada anak-anak dengan kulit sensitif atau kulit yang kering. Karena kulit yang kering atau kulit sensitif itu biasanya cenderung merasa gatal. Nah, ini asam hipoklorit karena dia ada sifatnya anti radang atau anti inflamasi sehingga dia juga dapat mengurangi si rasa gatal pada pasien-pasien dengan kulit yang sensitif atau kulit yang kering. Oke, moms. Jadi jangan khawatir kalau misalnya anak-anak itu seringkali terlihat gitu ya, terlihat selalu memasukkan tangannya atau mainan atau apapun yang dipegangnya ke dalam mulut. Yang penting pastikan jaga selalu tangan atau mainan yang kira-kira akan dimasukkan ke mulut bayi dalam kondisi yang bersih. Dan selalu menggunakan disinfektan. Terutama kalau misalnya pada bayi, kita bisa menggunakan disinfektan dengan kandungan asam hipoklorit sebagai pengganti alkohol. Oke, Mom. See you in the next episode.